Apa itu rangkaian penyearah? Sedikit saja. Bentar. Saya share screen ya. Halo, kelihatan saya buka PDF? Ya, Bu, kelihatan, Bu. Ya. Jadi nanti saya sudah upload 3 file ya. Ada file praktikum 4, rangkaian penyearah, kemudian ini teorinya, teori singkat ya. Kemudian nanti ada soalnya cuma 2 dan itu nggak susah juga. Oke, sebelum masuk ke praktikumnya, saya mau mencoba menjelaskan dulu ya. Apa itu rangkaian penyearah atau dioda penyearah ya. Kita mulai dari jenis-jenis dioda dulu, bahwa dioda selain silikon sama germanium, dioda sendiri dibagi lagi menjadi, ini berdasarkan fungsinya ya. Kalau tadi kan yang silikon sama germanium itu dibagi atau diklasifikasikan berdasarkan bahan penyusunnya kan ya. Kalau ini berdasarkan fungsinya, kegunaannya, atau penambahan diodanya juga bisa. Yang pertama ada dioda penyearah atau dikenal dengan nama rectifier dioda ya. Kemudian nanti ada dioda Zener, dioda LED, LED, ini nanti kebanyakan kalian akan sering pakai ini nanti di mata kuliah lain juga pakai ini. Kemudian ada yang namanya dioda foto, dioda Varator, dan dioda Schottland. Untuk dioda ini kita nggak akan berbicara lebih jauh ya, yang kita bahas yang ini dulu, dioda penyearah. Nanti kita breakdown ada macam-macamnya apa saja gitu ya. Saya lanjutkan dioda penyearah atau rectifier diode gitu. Penyearah ya, menyearahkan berarti ya fungsinya, penyearah. Suatu bagian dari rangkaian catu daya atau power supply yang berfungsi sebagai mengubah sinyal AC. Sinyal AC kan ini ya, bentuknya gelombang sinus menjadi sinyal DC. Pada umumnya penyearah ini menggunakan dioda ya. Jadi rangkaian penyearah menggunakan dioda sehingga dia disebut dioda penyearah. Nanti ada di breakdown dibagi beberapa, yaitu dioda penyearah setengah gelombang. Nanti kita praktikum juga ini setengah gelombang. Kemudian nanti ada dioda full ya, atau gelombang penuh. Di mana gelombang penuh nanti dibagi 2, yaitu gelombang penuh dengan 2 buah dioda dan gelombang penuh dengan 4 dioda. Oke, itu sama nanti kita lakukan juga praktikumnya, yaitu rangkaian penyearah gelombang penuh dengan 2 dioda dan dengan 4 dioda. Oke, saya ulangi lagi, bahwa rangkaian penyearah itu ada setengah gelombang, artinya hanya setengah gelombang aja yang dilewatkan ya. Kemudian nanti ada gelombang penuh yang menggunakan 2 dioda dan gelombang penuh yang menggunakan 4 buah dioda. Oke. Sekarang kita mau ke yang setengah gelombang dulu ya. Dioda penyearah setengah gelombang. Kalau di bahasa Inggris kan, setengah gelombang adalah half wave ya. Half wave separuh gelombang. Kemudian dioda penyearahnya adalah rectifier. Atau half wave rectifier berarti dioda penyearah setengah gelombang. Di mana dioda penyearah setengah gelombang ini menggunakan hanya satu buah ya. Nah kan gambarnya di sini dilihat nih cuma satu ya. Maka dia akan nanti membentuk dioda penyearah setengah gelombang. Atau ini sudah sering kita lakukan ya. Secara nggak sadar bahwa kita sedang melakukan namanya dioda penyearah setengah gelombang ya. Sama di praktikumnya juga sama. Ini. Dan di praktikum ini menggunakan trafo ya. Ini gambar trafo. Trafo, kemudian ada apa namanya dioda, kemudian rangkaian. Nanti ditambah lain-lainnya ya. Ini nanti praktikumnya saya jelaskan lebih lanjut. Kembali lagi ke sini ya. Setengah gelombang berarti menggunakan hanya satu buah ya. Sekarang kita lihat gambarnya seperti ini. Ini adalah gelombang sinus plus sama min. Ada gambar simbol seperti ini sinus, maka ini adalah power supply-nya adalah AC ya. Bukan DC yang seperti kita gunakan di lab, tapi ini AC, alternating current ya, atau bolak-balik ya. Di mana di setting nilainya 12 PRMS, 60 Hz, kemudian 0 derajat. Ini adalah V1. Kemudian di 1 ini adalah dioda silikon,
kemudian R1 nilainya 1K. Kita coba hitung VR1 atau tegangan di R1 menggunakan rumus seperti ini ya. Mulainya dari sini berarti min V1 ditambah VD1 atau tegangan dioda, kemudian ditambah dengan tegangan di resistor 1 sama dengan 0. Oke, rumusnya min V1 karena dimulai dari sini ya, min, kemudian masuk ke sini VD1, kemudian masuk ke sini VR1 sama dengan 0. Kalau sudah kita masukkan ya nilainya 12 di sini ada minnya menjadi min 12. Kemudian di sini tegangan dioda atau tegangan barrier untuk silikon kan 0,7 ya. Kita masukkan 0,7 kemudian ditambah VR1-nya dicari sama dengan 0. Min 12 tambah 0,7 adalah min 11,3 sehingga VR1-nya ketemu 11,3. Nanti diodanya dilihat ya. Kalau germanium berarti di sini VD1-nya menjadi 0,3 ya. Oke, setelah diketahui VR1, maka diketahui mencari I. I rumusnya adalah VR1 dibagi R1. VR1-nya didapat 11,3 dibagi R1-nya 1K. 1K naik menjadi mili, sehingga 11,3 mili ampere. Oke, itu tegangan di VR1 sama arus ya, untuk kondisi forward bias. Sekarang, jika kondisi reverse, berarti kan dibalik ya, katodanya ketemu dengan positif. Kalau kita perhatikan praktikum kemarin untuk reverse bias itu dia tidak ada arus kan ya, 0 ya arusnya ya, sehingga pada kondisi reverse bias tidak ada arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut, sehingga besarnya VR1 sama dengan 0. Maka di sini adalah VR1-nya adalah 0, sehingga dimasukkan rumusnya min V1 ditambah VD1 tambah VR1 sama dengan 0. Rumusnya sama kayak tadi ya. Min V1 12, VD1-nya yang dicari sekarang, kemudian VR1-nya adalah 0. Sehingga didapat VD1-nya adalah sama dengan tegangan di V1, yaitu 12 volt. Nah, kalau bingung coba dibuka yang hasil praktikum kemarin ya, untuk forward sama reverse. Maka hasilnya akan kalau dihitung seperti ini ya. Yang reverse kemarin kan nggak ada arusnya, kemudian nilai di tegangan diodanya akan mendekati nilai yang ada di power supply. Ya. Halo, sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan untuk dioda penyiaran setengah gelombang? Halo. Belum ada, Bu. Kenapa? Masih bisa dipahami. Masih bisa dipahami, Bu. Saya lanjutkan ya. Lanjutkan ke sekarang yang gelombang penuh. Oke, gelombang penuh ini nanti dibagi menjadi 2. Gelombang penuh yang 2 buah dioda, ini D1 sama D2, kemudian yang 4 buah dioda. Ya, D1, D2, D3, dan D4. Oke, kita ke yang 2 buah dioda dulu ya. 2 buah dioda, D1 sampai D2. Saya naik ke atas dulu ya. Untuk menyiar gelombang penuh dengan 2 buah dioda ini harus menggunakan trafo ya. Sedangkan yang untuk 4 buah dioda ini boleh menggunakan trafo, boleh juga tidak menggunakan trafo ya. Saya ulangi, yang 2 buah dioda ini harus menggunakan trafo, sedangkan yang 4 buah dioda ini boleh menggunakan atau boleh tidak. Itu perbedaannya ya. Nanti yang didapat gelombangnya sama kok kalau dibaca di osiloskop ya. Tapi untuk nilai tegangan di VR1 mungkin agak berbeda. Kita bahas dulu yang ini ya, 2 buah dioda. Sama kayak tadi, ini V1-nya di set min 12 seperti ini. Sorry, di set 12 volt ya. Kemudian masuk ke, karena forward bias, maka dia naik ke atas dulu, D1. Kemudian masuk ke VR1 ya. Sehingga rumusnya min V1 di sini min V1, kemudian masuk VD1, kemudian masuk VR1 sama dengan 0. Kita inputkan nilai VD1 adalah min 12, kemudian ini karena silikon berarti 0,7,
Kemudian sehingga didapat VR1-nya adalah min 11,3. Itu ya untuk yang 2 buah dioda dengan kondisi forward bias. Sekarang kita yang lihat posisi reverse. Posisi reverse maka dia melewati yang D2 di sini ya. Sehingga rumusnya min V1 ditambah ini VD2, dia lewat ke bawah, kemudian ditambah dengan VR1. Hasilnya sama sih VR1-nya ya. Cuma dia lewatnya melalui VD2. Itu untuk gelombang penuh dengan 2 buah dioda. Sekarang kita lihat yang gelombang penuh dengan 4 dioda ya. Sama ini di set power supply-nya 12 volt. Kemudian ini ada 4 dioda, 1, 2, 3, 4 ya. Untuk forward bias sama rumusnya ya. Main V1 ke sini, kemudian dia masuk ke dioda 1, di mana dioda 1 ini adalah ini 21 ya. Di sini kan kelihatan nih. VG1 atau dioda 1 adalah ini 21, kemudian VD2 adalah ini 43. Oke. Ditambah VR1 ya. Saya ulangi lagi, di sini masuk dioda satunya adalah 21, kemudian dioda 2-nya adalah nomor 43 ya. Dimasukkan min 12 tambah 0,7 tambah 0,7 ditambah VR1 sehingga VR1-nya tegangan di resistornya menjadi 10,6 volt ya. Agak berbeda sama di sini tadi ya. Karena kan diodanya ada 4. Maka di sini ketambahan 2 ya, yang dipakai 2 untuk forward bias. Yang reverse juga sama nanti yang dipakai 2. Oke, yang reverse bias rumusnya sama ya. Dia D1, D1-nya ini 31 sama D2-nya adalah 42. Oke, sehingga diinputkan 0,7 tambah 0,7 kemudian dikurangi min 12 ketemu min 10,6 sehingga VR1-nya adalah 10,6 volt ya. Itu untuk gelombang penuh dengan 42 dioda ya. Jadi kalau saya simpulkan tadi dioda penyiar rectifier itu ada 2, yaitu setengah gelombang. Setengah gelombang berarti menggunakan 1 buah dioda dan gelombang penuh ya. Gelombang penuh dibagi lagi, yaitu yang menggunakan 2 buah dioda dan menggunakan 4 buah dioda. Yang 2 buah dioda harus menggunakan trafo, yang 4 buah dioda boleh menggunakan, boleh tidak menggunakan trafo. Selain dioda di atas, dioda yang sering kita pakai ya, ada yang namanya dioda Zener. Ini simbolnya. Ada tekukannya di sekitar daerah katoda. Ini namanya dioda Zener ya. Kemudian nanti ada dioda LED, nanti sering kita pakai ini nanti ya, fungsinya untuk apa? Memancarkan cahaya warna kuning, merah, hijau dan seterusnya. Simbolnya seperti ini. Ada panah ke atas, maka itu adalah dioda LED ya. Kemudian ada dioda foto, ini nggak terlalu sering dipakai. Kemudian nanti ada dioda varator, ini jadi ada garis 2 simbolnya. Kemudian nanti ada dioda Schottky, ya, seperti ini. Ada katodanya ditekuk ke atas sama, ditekuk ke kanan kiri ini ya. Oke, untuk seterusnya rangkaian clipper atau pemotong sama rangkaian clamper ini akan saya jelaskan minggu depan. Ini untuk teorinya sudah saya jelaskan, dioda penyiar singkat saja, belum masuk ke detail ya. Kemudian nanti ada contoh soalnya, nomor 1 sama nomor 2 silakan dikerjakan. Seperti ini soalnya, setengah gelombang, hitunglah nilai VR1 pada kondisi forward dan reverse. Jika dioda adalah terbuat dari silikon ya. Silakan nanti diikuti tadi sesuai apa yang ada di sini ya. Yang nomor 2, penyiar gelombang penuh dengan 4 buah dioda, 4 buah ya, dengan nilai sebagai berikut. Hitunglah VR1 pada kondisi forward dan reverse. Jika keempat dioda terbuat dari germanium, ini terbuat dari Ge ya. Juga sama bisa dilihat di sini ya, penjabarannya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Halo? Cukup, Ibu. Cukup ya. Cukup. Kalau enggak, saya lanjutkan ke praktikumnya ya.
Praktikumnya juga sama, membahas penyiaran setengah gelombang sama gelombang penuh. Dilihat yang gambar 1, dia gelombangnya menggunakan 1 dioda. Ini gambar trafo ya, nanti dilihat di multisim, cari trafo ya. Trafo masuk ke dioda, kemudian masuk ke RL, kemudian nanti diukur V-out-nya ya, tegangan V-out-nya. Untuk gelombang penuh yang 2 dioda, tinggal ditambah aja ini diodanya jadi 2. Kemudian nanti ditambah gelombangnya, diodanya menjadi 4 ya. Diikuti saja. Gambarnya seperti ini di multisim. Kemudian nanti langkah-langkahnya silahkan diikuti. Ini insya Allah jelas ya. Kita lihat tabelnya. Tadi rangkaian pertama tadi penyiaran setengah gelombang tanpa C, tanpa kapasitor. Artinya yang pertama nanti tanpa kapasitor, kemudian diukur V-in-nya, tegangan inputnya, kemudian diukur V-out-nya. V-out-nya di sini ya, sama arusnya juga berarti di sini ya. Yang hitung ini nggak perlu ya, yang hitung nggak perlu. Silahkan diukur aja V-in, V-out, sama I-out. Kemudian nanti dipasang kapasitor 1 mikrofarad, gimana nanti perbedaannya ya. Silakan dihitung lagi V-in, V-out, sama I-out. Kemudian kapasitornya nilainya dirubah menjadi 22 mikrofarad dan seterusnya. Untuk yang penyiaran gelombang penuh juga sama. Yang pertama adalah tanpa kapasitor, kemudian nanti ditambah lagi dengan kapasitor ya, yang 1 mikrofarad. Ikutin nanti aja ini instruksinya ya. Tambahkan filter, benar ya. Untuk yang penyiaran jembatan atau yang 4 dioda tadi, gelombang penuh 4 dioda juga sama. Yang pertama adalah tanpa kapasitor, kemudian nanti tambahkan kapasitor ya sebagai filter ya, dengan nilainya 1 mikrofarad, 22 mikrofarad, dan seterusnya. Jadi nanti setelah gamit dengan saya, silakan dikerjakan ke kelompoknya masing-masingnya. Atau boleh dikerjakan dulu soalnya ini, soal latihan, baru masuk ke praktikum. Ya, ada yang ditanyakan? Halo? Ibu, mau nanya Ibu, untuk Ya. V-in-nya nanti kita ngukurnya di mana? V-in kan yang di sini. Bentar, Yang di sumber ya Bu ya? Iya, tegangan di sumber. Iya, di sumber. Ya mintanya V-in kan berarti di sumber ya. Ngukurnya di sumber, berarti nurul. Jadi nanti V-in-nya kayaknya sama semua nilainya. Karena kan ngukurnya di sumber ya. Sumbernya kalau dilihat di sini dia mintanya di set ke 12. Ya nanti diukur aja benar nggak 12 di simulasi, harusnya ya sama. 12 kemudian nanti 24 ya yang penyiaran gelombang penuh dia mintanya 24. Ya coba diukur nanti VI-nya di situ berapa nilainya. Yang penyiaran setengah gelombang dia mintanya VI-nya 12 volt. Ya, di bagian sumber ya, Nurul. Ya. Yang lain ada yang ditanyakan? Halo? Halo? Cukup? Iya, cukup. Ntar kalau misalkan ada yang pengen tanya lagi. Oke. Ya. Ya, intinya coba dikerjakan dulu ya. Nanti kalau di tengah jalan atau waktu pengerjaan bingung ya silahkan tanya. Boleh japri atau boleh di grup. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri dulu. Silahkan dikerjakan ya. Saya akhiri dulu, sampai sini dulu pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.